Pada pulang kampung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai penyajian data dan analisis univariat gitu ya. Oke, ini yang lain nggak menyalakan kamera kemana nih? Oke, coba saya terlihat nggak? Terlihat? Terlihat, Ibu. Suara saya jelas nggak? Jelas. Ya. Oke. Ini sedikit mengulang materi statistik 2. Ada nggak di sini yang statistiknya sama saya? Ada yang statistiknya sama saya? Enggak, Ibu. Dari KHI nggak ada, Ibu. Oke, berarti nggak mengulang ya. Oke, jadi saya coba ini ya. Jadi kita masuk univariat dan penyajian data. Sebelum ke univariat, saya membahas tentang penyajian data dulu ya, bahwa kalau kita punya data ya sebagus apapun itu sudah diolah dengan benar ya, tapi kalau penyajian datanya kurang atau tidak disajikan dengan baik begitu, percuma. Jadi kadang-kadang kita punya data bagus, kita olah bagus gitu ya, kita olah dengan baik gitu, kita olah dengan oke lah, benar gitu ya. Tapi kadang-kadang karena penyajian data kita tidak menarik ya, atau tidak kita sajikan sebagaimana mestinya ya, sebetulnya data itu kan punya ketentuan. Misalkan kalau data A harus disajikan bagaimana. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, kadang-kadang yang terjadi adalah orang menganggap data kita biasa saja. Padahal ya data kita bagus gitu. Oke. Ingat organisasi data ini ya, bahwa ini sebetulnya pengertian dari statistik secara keseluruhan. Pakai auto di kelas, Bel. Jadi penyajian data itu mulai dari kita merencanakan, kita merencanakan sesuatu, kemudian kita kumpulkan datanya, ya data itu kemudian setelah dikumpulkan kita siapkan, jangan galak-galak, Chris. Ibu. Kita siapkan gitu ya, kita olah, kemudian kita analisis. Jadi contohnya gini, ini sebetulnya pengertian statistik secara keseluruhan. Jadi contohnya gini ya, kita mau mengkaji data pengetahuan, gitu ya. Maka saya rencanakan dulu. Saya buat kuesioner pengetahuan 25, misalkan tentang apa ya? Misalkan pengetahuan tentang soft drink misalkan gitu ya, pada mahasiswa gizi. Oke, saya rencanakan, saya buat kuesionernya, kemudian saya cari kira-kira mahasiswa mana di antara mahasiswa gizi yang ada di Desa Unggul yang punya masalah atau sering mengkonsumsi itu. Jadi saya rencanakan dulu.
Oke, kalau sudah dapat siapa respondennya, berapa banyak respondennya, sudah siap kuesionernya, itu kemudian saya kumpulkan. Saya turun ke lapangan, ya dari kelas-kelas misalkan gitu, kemudian saya berikan kuesioner itu. Setelah data dikumpulkan, ya maka saya harus melakukan sortir, cleaning, editing, dan coding. Jadi data-data yang harusnya kategori itu saya coding, ya data-data yang masih kurang lengkap itu saya editing, ya data-data yang harusnya dibuang itu saya cleaning. Ya kalau sortir itu secara keseluruhan bahwa sudah lengkap atau belum. Tuh, jelas ya. Nah, kalau data sudah oke, ya, kemudian mau diolah nih datanya ya. Diolah itu bisa manual ya, bisa dengan aplikasi. Ya, salah satunya dengan SPSS. Nah, setelah diolah itu baru dianalisis. Kita bisa menyajikan univariat, bivariat, multivariat. Apa bedanya univariat, bivariat, multivariat? Ini materi statistik 2 nih. Apa bedanya? Harusnya sih udah tahu ya kalau Matlit. Matlit udah jalan kan? Barengan sama mandat ya. Oke, apa bedanya univariat, bivariat, sama multivariat? Ada bisa jawab? Harusnya di luar kepala nih, bukan berarti di luar kepala saking di luar kepala yang jadi nggak tahu gitu ya. Itu bukan di luar kepala, please. Apa bedanya univariat, bivariat, sama multivariat? Wah, mengheningkan cipta semua. Oh, Ibu bedanya. Ya. jawab. Kalau salah tolong dikoreksi ya Bu. Kalau univariat itu yang tunggal bukan Bu? Apanya Maksudnya tunggal? variabel datanya. Oke. Apanya yang tunggal tuh maksudnya? Itu Anak apa namanya? Variabelnya. Jadi analisisnya cuman kayak data tunggal jadi satu variabel. Oke. Kalau bivariat? Bivariat itu kayaknya 2 ya Bu. Nggak tahu saya kayaknya. Tahu bedanya? Ini udah diajarin statistik nih, please. Kamu bedanya dengan multivariat. Buka coba catatan statistiknya. Nggak ada, Bu. Citak. Ayo lagi lanjut. Apa bedanya? Kalau bivariat kayaknya jadi ada 2 hubungan. Jadi kayak ada variabel independen dan dependen kalau nggak salah. Emang variabel independen itu apa? Variabel independen tuh yang tidak terikat, kalau dependen yang terikat. Oke, good. Jadi diapain tuh variabel itu? Dianalisis melihat hubungannya. Hanya hubungan? Nggak tahu Ibu. Oke, belum clear berarti ya. Kalau multivariat? Oke, saya tambah Multivariat nilainya ya. Nur Indah. Nilai plus mandat. Oke. Apa? multivariat mungkin ada kayak selain hubungan bisa ada pengaruhnya gitu. Oke. Belum clear berarti ya. Oke, saya jelasin ya. Gini. Oke, jadi ini kalau ini variabel begitu ya. Kelihatan nggak yang saya share? Nggak ya? Kelihatan nggak? Guys, kelihatan nggak guys? Kelihatan Bu, kelihatan. Saya bingung ya kalau menghadapi wanita-wanita, ada sidik sih. Diam itu artinya apa ya? Jadi gini ya, katakanlah ini variabel begini, kan mahasiswa begitu biasanya bikin variabel ya tak? Jadi ini variabel A, itu, kemudian ini B, ini C, ini D. Ya enggak? Yang independen tuh yang mana? Yang mana yo? Independen tuh yang mana? Variabel independen. Woi, udah belajar Matlit lu. Pasti kan ABC disinggung. bukan Apa? yang ABC. Ya, ini variabel independen. Ini variabel independen.
ya, variabel independen, atau yang disebutnya dengan variabel bebas. Bebas ya. Oke. Ini variabel apa namanya yang D ini? Variabel dependent. Atau variabel terikat. Ya, jadi ada kata-katanya tuh. Ada orang bilang variabel terikat ya sama variabel dependent. Ada bilang variabel bebas ya sama variabel independent gitu ya. Oke. Nah, diingat-ingat aja Independence Day gitu, bebas ya. Dia tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, karena dia bebas. Gitu. Depend on what? Depend on independentnya. Jadi kalau dependent itu selalu tergantung dengan variabel sebelumnya. Jadi dia selalu terikat dengan variabel sebelumnya. Jadi cara mengingatnya begitu supaya tidak tertarik lagi, tidak tertukar ya, mana variabel independen dan variabel dependent. Jelas ya? Ini sudah harus di luar kepala. Karena statistik 1 itu harusnya sudah diajarin, statistik 2 diingetin lagi. Mandat harusnya udah tinggal dijorokin. Gitu. Oke, nah kalau univariat ya, dia mengidentifikasi atau menggambarkan masing-masing variabelnya. Mengidentifikasi atau menggambarkan variabel D boleh saja. Mengidentifikasi atau menggambarkan variabel A boleh. Ya. Mengidentifikasi variabel B saja boleh. C saja boleh, tergantung dari tujuan. Itu namanya univariat. Jelas? Jadi kalau analisis gimana ya? Kalau dianalisis berarti dianalisis satu saja, ini analisis. Mau cari rata-ratanya, mau cari nilai minimumnya, maksimumnya, gitu. Nanti ini yang kita lakukan. Nah, kalau kalau bivariat gimana? Kalau bivariat sudah interaksi antar dua variabel. Boleh hubungan, boleh pengaruh, boleh perbedaan, boleh korelasi, tergantung dari tujuan penelitian. Kalau judul penelitian kita perbedaan A, B, C berdasarkan D, ya, maka bivariat kita adalah melihat perbedaan A berdasarkan D, itu satu. Bivariat satu. Bivariat yang kedua, melihat perbedaan B berdasarkan D. Melihat perbedaan C berdasarkan D. Jadi memang melibatkan dua variabel, tetapi tergantung, ya analisisnya itu tergantung dari tujuan penelitian. Kalau mau hubungan juga boleh melakukan ya, atau menganalisis hubungan antara A dengan D. Menganalisis bedanya ya, bedanya univariat dengan bivariat. Kalau bivariat itu sudah menganalisis, tidak lagi mengidentifikasi atau menggambarkan. Kalau univariat belum sampai menganalisis. Jadi menganalisis perbedaan, menganalisis hubungan antara A dengan D, menganalisis hubungan B dengan D, menganalisis hubungan C dengan D. Jelas ya sampai sini ya? Jelas nggak? Oke, bagaimana kalau multivariat? Kalau multivariat itu mencari the best of, ya, mana yang paling, tergantung tujuannya. Kalau ingin melihat pengaruh, mana yang paling berpengaruh di antara tiga ini nih, ya, tiga ini diadu nih. Kalau multivariat gitu langsung, mana the best yang paling berpengaruh terhadap D. Kalau hubungan mana yang paling berhubungan dengan D. Jelas? Jadi tujuan multivariat itu mencari yang paling gitu. Jadi pemenangnya siapa nih? Misalkan ya nanti hasil dari bivariat A signifikan terhadap D hubungannya, B juga signifikan, C juga signifikan. Oke, dari tiga ini nanti diadu, itulah multivariat. Mana yang paling gitu. Tapi biasanya kalau mau uji multivariat, independennya paling tidak 5. Ya, kalau 3 begini rasanya kurang kalau saya. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Jelas ya? Oke. Oke. Jadi itu udah harus di luar kepala. Harusnya tadi nggak usah saya jelasin, langsung kuis ya tadi. Oke, kita lanjut ya. Tuh, jadi ini analisis. Jadi tergantung analisis kita. Ini udah kelihatan kan ya? Nanti saya ngomong belum kelihatan lagi.
Kelihatan nggak Ibu-ibu? Satu Bapak? Kelihatan Ibu. Oke. Ya, jadi mau analisis ini ya tergantung univariat, bivariat, atau multivariat. Kemudian kita sajikan datanya. Nah, menyajikan data ini ternyata tergantung dari jenis datanya. Bisa tekstual, bisa tabel, bisa diagram atau grafik. Tidak semua data cocok tekstual, tidak semua data cocok tabel, tidak semua data cocok dengan diagram atau grafik. Jelas? Ya. Oke. Ya. Ini yang pertama, menyajikan data dengan tekstual atau narasi. Ya. Ini tahu ya, saya rasa ini tahu semua. Jadi menyajikan data dalam bentuk tulisan. Tulisan, semua kayak laporan tuh ya. Kayak dosen mengoreksi tugas itu isinya mending ya, kalau mandat tuh ada ya lumayan lah, ada outputnya gitu ya, ada gambar-gambar dikit ya. Meskipun outputnya ya kayak gitulah ya, abstrak gitu. Nah tapi kalau baca tuh mengkoreksi tugas ya per 2 minggu itu dalam bentuk tulisan ya kayak gitu, itu sebetulnya sudah menyajikan data ya. Ada juga menyajikan data dalam bentuk tabel atau tabular. Yang perlu diingat ya, bahwa tabel itu self-explanatory. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Self-explanatory. Jadi dia, tabel itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau menyajikan tabel, kemudian kita menginterpretasi, tahu menginterpretasi ya? Dikata-katain, kalau kata mahasiswa ya, dikata-katain Bu di bawahnya ya, oke, kata-katain ya. Menginterpretasi, menjelaskan apa yang ada dalam isi tabel, tidak perlu semuanya dijelaskan berdasarkan tabel di atas. Nomor 1 A, nomor 2 nggak usah, karena tabel itu sudah self-explanatory. Jadi Anda hanya perlu menginterpretasi hal-hal penting yang mau dibahas atau hal-hal yang menjadi isu di tabel tersebut. Jelas sampai sini? Oke, ya. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa gitu ya, anak organisasi atau apa gitu mengundang, dia mempresentasikan, semua isi tabel dibaca. Biasanya saya langsung mohon maaf, next, bisa ganti slide, karena yang Anda lakukan salah. Oke. Jadi kalau kita menyajikan tabel, tidak semua harus dibaca. Mana yang inti dari itu? Kalian dia sudah self-explanatory. Ini bagian-bagian tabel ya. Saya sambil lalu aja, karena ini sebetulnya sudah harusnya statistik 2 ya. Statistik 2 udah dapat ya ini ya. Jadi ada box head, ya ada body, total, grand total, total. Oke. Ya. Ini yang harus ada pada tabel. Jadi ketika Anda membuat tabel ini harus ada judul, ya. Judul ini menjawab apa, kapan, di mana. Jelas. Tabel 1 di mana. Cara penulisan tabel, ya nomor tabel itu juga harus jelas. Misalkan udah pada bisa ya nulis tabel ya, nomor tabel ya? Lo diajarin nggak? Atau nanti diajarin pembimbing masing-masing aja. Tahu nggak cara tulis tabel? Ya, jadi kalau nulis tabel tuh jangan 1, 2, 3, 4 salah. Ya, apalagi kalau berbab-bab. Sesuaikan dengan isi bab. Saya tahu deh. Kali aja pembimbingnya bukan saya kan, pengujinya saya gitu ya. Oke. Cekan ya, ada bab 1. Oke. Bab 1, 2, 3. Ya. Maka sesuaikan. Ya, ini. Kalau bab 3 di tabel ketiga di bab 1, menulisnya apa? 1.3. Ini menyatakan urutan tabel yang ada di bab. Ini adalah babnya. Jadi orang tidak tersesat. Cukup lagu aja yang tersesat. Tak tahu arah. Ya, jelas. Misalkan ya, tabel kedua di bab 3. Jadi tulisnya berapa? Tabel kedua di bab 3 berapa? 3.2. Ya, bayangkan dengan membuat begini atau Anda tulis gini, tabel 1, 2, 3. Nanti di bab 2 ada lagi tabel 1, 2, 3. Di bab 3 ada lagi 1, 2, 3. Bingung. Berdasarkan tabel 2 di atas, hello, banyak banget tabel 2. Tapi kalau Anda bikinnya seperti ini sudah jelas.
Ini menyatakan urutan tabel yang ada di bab itu, ini menyatakan babnya. Ini saya sudah jelasin ya. Nanti masih aja ada salah. Ya. Jadi kalau orang sudah dibuat 3.2 dia salah baca bab, nah, cepat sembung bau golok. Udah tahu 3.2 dia buka bab 2. Hello. Jelas? Ya, gitu. Ya, jadi nanti kalau Anda ujian nih, ya, ada di halaman berapa itu? Mohon maaf, Bu, sudah jelas, Bu. Tabel 3.2. Ibu paham nggak sih, Bu? Oh, saya perlu ajarin, Bu. Gitu, bilang gitu, uji. Nah, itu contoh ya. Nanti lebih dalam dengan pembimbing masing-masing. Ya, jadi nomor tabel itu harus penting. Kemudian ada keterangan atau footnote. Catatan kaki. Ini misalkan kita punya tabel yang misalnya gini, kalau Anda baca jurnal-jurnal itu ada tanda bintang, bintang 2 ya, titik tanda kurung, buka kurung kayak gitu. Nah, itu ingin memperjelas isi tabel itu boleh ditaruh di bawah. Ya, kemudian sumber itu harus ada, apalagi kalau itu bukan Anda yang menulis. Ya. Tujuan ada ini apa sih? Ya, ini agar mudah dirujuk ya, memberikan keterangan dan jelas. Bukan plagiat kalau ada sumbernya. Oke. Ini jenis tabel. Jadi ada master tabel, ada tabel indeks. Udah nih kan ya, udah belajar lah ya di statistik 2, saya skip aja ya. Udah dapat belum ini? Belum, Ibu. Oke. Belum belajarin? Belum. Sian banget sih. Oke, jadi ada tabel indeks atau master tabel atau tabel teks. Kalau master tabel tuh yang kemarin kita kerjakan, yang Anda input, yang kalian input itu namanya master tabel. Jadi mulai dari nomor responden, ya, nama, alamat, jenis kelamin, semua data lengkap gitu ya, keseluruhan itu namanya master tabel. Kalau tabel teks itu hanya bagian hanya bagian variabel tertentu. Misalkan Anda ingin melihat variabel pengetahuan saja, umur saja, itu namanya tabel teks. Nah, jadi part of master tabel. Jelas ya, jadi yang Anda olah tuh hanya beberapa dalam master tabel, itu namanya tabel teks. Oke, ini contoh. Coba, kalau Anda diminta menginterpretasikan, apa yang Anda interpretasikan dari tabel tersebut? Ada yang bisa nggak? Coba. Coba diinterpretasikan gimana? Coba Gabriel. Kenapa, Bu? Coba diinterpretasikan. Jumlah pendonor darah menurut golongan darah tahun 2006 itu berjumlah 450. Untuk golongan darah O berjumlah 156 pendonor. Untuk golongan darah A berjumlah 102 pendonor. Untuk golongan darah B berjumlah 88 pendonor, dan untuk golongan darah AB berjumlah 104 pendonor. Iya nggak sih, Bu? Oke, salah. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tabel itu self-explanatory, tidak perlu dijabarin semua. Coba, semua orang yang membaca tabel ini, secara tidak langsung tabel ini sudah menjelaskan dirinya, ya nggak? Harusnya, ya, ketika saya membaca ini, persepsi saya dengan Dina sama, dengan Ruth sama. Jadi tidak perlu dijelaskan satu-satu, itu salah. Tadi dibilang self-explanatory. Oke, ya, bisa dibilang begini menginterpretasikannya. Jumlah donor darah di PMI Jakarta Pusat tahun 2006 ada 450 orang. Golongan darah yang didonorkan paling banyak adalah golongan darah O. Sedangkan golongan darah yang paling sedikit didonorkan adalah golongan darah apa? B. B. Titik. Udah. Penting nggak sih 102 sama 104 dibaca? Enggak. Jadi kesimpulannya apa? Oke, dari interpretasi saya kesimpulannya, kalau mau donorin darah ke PMI Jakarta Pusat, jangan golongan darah O lagi, tapi golongan darah apa yang mereka kurang. Begitu
itu loh, menginterpretasi data. Jelas tidak dibaca semuanya, tapi kita harus tahu masalahnya apa. Bro, jelas Bro Sidik? Jelas, Bu. Oke. Itu udah ngomong, jangan bahasa kalbu ya. Saya bingung bahasa kalbu. Jelas? Jadi tidak. Oke, ya. Ini contoh juga. Coba kalau disuruh menginterpretasi gimana ya? Ini adalah distribusi tingkat pendidikan masyarakat di Bojong Kenyot misalkan. Gimana? Bahwa dari 1.650 masyarakat, ya enggak? Yang berpendidikan tinggi hanya 7%, ya enggak? Sebagian besar tidak sekolah. Perlu nggak edukasi masyarakat situ berarti? Perlu edukasi atau peningkatan penyetaraan untuk pendidikan. Kan intinya begitu. Jadi nggak perlu lagi SMA 14%, SMP 23%, SD, kecuali ada yang ingin ditarik kesimpulannya atau ada hal menarik dari sini. Tapi kan itu tidak. Yang menjadi penting apa? Tuh, jelas ya? Oke. Kemudian menyajikan data berikutnya dengan grafik. Ya. Ini seperti tabel, ya. Jadi gambar pun harus lengkap, harus ada judul, nomor, keterangan sumber. Jelas sampai sini ya. Jadi sama kayak tabel. Kalau nggak ada nomornya, kalau nggak ada namanya, orang yang membaca akan nyasar, ya, tersesat dan tak tentu arah, kan kayak lagu tuh ya. Ya nggak? Jadi harus ada. Nah, ternyata ya kita menyajikan grafik atau gambar itu tergantung dari jenis datanya. Kalau data kita numerik atau berupa angka, bisa dibilang skala ukurnya berarti antara interval atau rasio, maka pilihan grafik yang boleh adalah histogram, polygon, ogive, stem and leaf, box plot, dan scatter diagram. Ini statistik gue udah belajarin, statistik 1 bahkan. Nah, Indonesia kan hanya sepintas saja ya. Udah pada expert lah ya. Jadi Bu boleh nggak Bu, kalau misalkan saya punya data kategori, tapi saya pakai histogram salah, cegah sembung, bawa golok. Jadi ada ininya gitu. Nah berarti sekarang Anda nih harusnya sudah paham ya, ketika orang ada presentasi atau menyajikan data, nah Anda bisa datanya apa, dia sajikan pakai apa. Kalau nggak nyambung tutup, nggak usah dilihat lagi, jangan jadikan referensi. Ya. Oke, jadi ada pilihannya histogram. Oke. Kalau datanya kategori, ini pilihannya. Bar itu diagram batang ya, bisa single bar, multiple, subdivided, Pareto chart, pie, line, bukan line yang itu ya. Chat, pictogram, mapgram. Ini pilihan kalau datanya kategori. Berarti skalanya adalah nominal atau ordinal. Oke. Ini penting kenapa ya? Saya berharap ketika mengumpulkan data mengumpulkan tugas di berikut-berikutnya, mengerjakan tugas di berikut-berikutnya, bahkan sampai nanti Anda menyajikan skripsi, jangan cuma tekstual ya, jangan cuma kata-kata aja. Oke. Coba lebih menarik mana? Misalkan saya ya dosen, nguji. Ada mahasiswa satu, si Udin misalkan ya, dia menyajikan hasil skripsinya, ada tulisannya, ada tabelnya, gitu, ada narasinya. Ada satu lagi, ya, Mamat misalkan gitu ya, dia tekstual semua. Atau standar skripsi itu kan sebetulnya tulisan dengan tabel. Tapi ya, Mamat ini berbeda. Tulisan ada grafiknya, jadi tabel dia ubah jadi grafik. Kira-kira dari pandangan pertama nih, kesan pertama, saya akan condong kemana, si Udin atau Mamat? Meskipun ya belum tentu benar, tapi setidaknya saya udah gila ada effort, dia bikin beda dari yang lain gitu.
Ya, perkara benar salah mah itu mah nanti dulu. Yang penting kesan pertama itu kan selalu menggoda ya nggak? Tuh. Ya, selanjutnya ya udah gimana nanti benar atau enggak. Oke, jadi ya, nah ini contoh nih, ini histogram. Nanti kita akan belajar ini kok di SPSS. Ya di mandat kita akan belajar ini. Nanti teman-teman akan bisa mengeluarkan data ini. Ini namanya histogram. Ya kalau manualnya kayak gini. Ya. Atau ini histogram ya asal digaris begini saja. Kalau poligon itu dia menghubungkan nilai tengah. Kita tarik garis nilai tengah. Ini poligon. Ya. Ini box and plot. Ini juga nanti bisa dikeluarkan di SPSS. Ya, jadi box plot itu sebetulnya atas ini batas atas, batas bawah, kuartil 1, Q2, Q1, Q2, Q3 ini sudah diajari di statistik 1. Oke. Kalau di SPSS tampilannya begini. Ya. Oke. Ini OGIF. OGIF itu kita menghitung frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian nanti titik temunya di median. Oke. Ini stem and leaf. Udah tahu cara bacanya? Revi belum tahu, Revi? Belum Ibu. Baru dengar Ibu. Baru dengar. Oke. Stem and leaf ya. Jadi ini batang, ini daunnya. Gampang banget sebetulnya. Serius nih nggak diajarin. Terus di statistik 1 nggak ada tugas-tugas begini. Manual gitu. Maksudnya kalau SPSS itu kan sudah dalam bentuk aplikasi ya. Kalau di statistik 1 tuh kita belajar menghitung begini tapi dalam bentuk manual. Mengujikan data. Enggak juga. Oke, baiklah. Nggak usah ungkit-ungkit masa lalu katanya gitu ya. Oke. Ini contoh ya. Jadi gini. Contohnya ini apa? Ini misalkan nilai kuis misalkan ya. Mahasiswa yang memperoleh nilai 60-an ya itu 21 orang. Jelas ya? Mahasiswa yang memperoleh nilai kuis 70-an itu ada 12 orang. Jelas? Jelas? Mahasiswa yang memperoleh nilai 80-an ada berapa orang? 80-an ada berapa? 6. 6 orang. Ya. Yang dapat nilai 82 ada berapa orang? 82. 1, 2. 82. Tuh, 2. Jelas? Yang memperoleh nilai 84 ada 1. 84, 1. Di sini jelas? Gampang. Jelas nggak Bu Cica? Berapa orang yang dapat nilai 95? 1, Bu. Berapa orang yang dapat nilai 54? 2. 2. Berapa orang yang dapat nilai 66? 3. Oke, udah. Jangan keterusan ya. Nah, kalau ini bedanya kalau tadi kan puluhan semua ya. Kalau mau satuan gimana Bu? Ya bisa, di sini 0. Berarti ini nilainya 8, 7. Kalau ini nilainya 19, ya nggak? Ini nilai 20, 21, 22, 23. Jelas lah ya. Kalau nggak jelas berarti kurang air tadi. Sahurnya. Nah, jadi ini 0, berarti nilai 8. Kalau ini 19, ini 21, 20, 21, 22, 23, ya nggak? Nah, ini scatter diagram. Ya, atau kalau nanti kita gambar seperti ini akan kita pelajari juga. Nanti teman-teman bisa menampilkan ini ketika masuk ke korelasi regresi. Ya, di scatter diagram ini kita bisa membuang data yang ekstrim. Mana data yang ekstrim nih? Yang pencar-pencar dari titik garis ini. Data yang bagus itu yang mendekati garis ini, yang jelek itu yang ini. Ini bisa kita buang. Jadi titik-titik ini apa? Ini adalah responden kita. Jadi kalau kita membuang titik-titik ini berarti kita membuang responden. Ya, jadi kita belajar lah. Kemudian ini diagram batang, tahu ya kalau ini ya. Ini yang multiple ya, jadi dalam satu. Misalkan ini tahun pertama, tahun kedua, 3, keempat ya. Satu tahun gini ada Jakarta Pusat, Timur, Utara, ini bisa dibikin begini. Ini subdivided ke atas. Ya, ada jenis kelamin laki-laki, perempuan. Ini pakai SPSS juga nih. Jadi yang laki-laki, nah, lebih banyak yang
SLTA ya, tamat SLTA. Kalau perempuan lebih banyak yang menarik di sini apa? Tamat SD. Kenapa perempuan lebih banyak tamat SD? Laki-laki tamat SLTA. Lebih cepat kawin mungkin. Nggak tahu ya. Ini contoh kan, ini contoh. Ini diagram pie. Kalau ini saya rasa tahu semua ya. Ini paling jadi favorit. Kalau saya bilang begini ya, ke mahasiswa bimbingan saya, misalkan saya bilang, tolong ya jangan bikin tabel, dibikin grafik, harus bisa. Misalkan gitu ya. Ini adalah alternatif utama mereka. Nah, kayaknya dari 10 mahasiswa 9 memilih ini ya. Kecuali nanti saya bilang ada pengecualian. Kecuali pakai pie gitu. Baru. Ya, ini diagram lain, tahu ya? Diagram lain ini bisa langsung dua begini, dua kejadian. Bisa ini contoh H5N1 sama HFH. Bisa. Oke, ini piktogram. Pernah menggunakan ini? Enggak juga. Jadi piktogram ini pakai simbol. Simbolnya itu tergantung dari kasus kita. Misalkan ini PJK ya, penyakit jantung koroner. Jadi disimbolkan dengan gambar jantung, di mana satu jantung ini mewakili 10 kasus. Nah, misalkan ini adalah kasus PJK tahun 2021 sampai 2025. Tahun berapa yang paling banyak kasusnya PJK? Tahun berapa? 2005, Ibu. 2005. Ada berapa kasus? 60. 60, good. 60. Gampang ya? Bu, kalau 65 gimana ya? Gambar jantungnya setengah. Memang begitu. Ya, memang begitu. Ini makanya tadi saya bilang, kita punya data, ya, dibuat semenarik mungkin supaya orang mau membaca. Ya, ada orang menggambarkan data menarik begini, kemudian satu lagi dengan hanya tulisan. Ya, oke. Saya tutup misalkan ya. Males gitu bacanya ya. Kalau ini lebih menarik. Ya. Ini juga kalau orang juga gitu. Misalkan satu orangnya menggambarkan 100 gitu ya. Kayak misalkan jumlah masyarakat bisa. Ini adalah mapgram. Mapgram. Kalau ini waktu itu saya belajar di S1 di UGM itu pakai aplikasi GIS namanya ya, geografik. Oke, jadi ini bisa memapping, misalkan ada kasus masalah gizi yang paling banyak di wilayah mana, gitu kita masukkan datanya, kemudian nanti dia akan keluar begini. Ini juga menarik kalau bisa pakai ini. Nah, itu contoh. Ya. Oke. Itu contoh penyajian data. Ya. Kemudian kalau analisis data, masuk analisis data, tadi sudah dijelaskan bahwa analisis itu ada univariat, bivariat, sama multivariat. Kalau analisis bivariat pada SPSS ini kita belajarnya setelah UTS. Setelah UTS itu kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kan sudah mulai menganalisis ya. Maka setelah UTS itu kita akan belajar semua analisis bivariat yang ada. Gitu. Nah, sekarang kita belajar univariat dulu. Simple, analyze, descriptive, frequency. Gitu doang. Analyze, nanti munculin datanya. Oke, nanti kita latihan deh. Ya. Oke. Ya, cuma gitu aja. Selesai. Ya. Oke. Gampang ya. Kita latihan ya. Oke. Kita buka data. Saya nggak ngasih contoh banyak-banyak ya, karena tugasnya Anda mengeksplor sendiri nanti. Jadi kalau saya ajarin, udah terjawab sama Bu Laras dong. Nih, data yang ini, silahkan dibuka. Bu Cica, bukannya lagi pembekalan PKL rumah sakit? Silahkan dibuka tabelnya. Master tabelnya. Nah, sekarang saya sudah enak ya ngomongnya, master tabel. Ini master tabel nih namanya. Tapi kalau saya cuma menganalisis misalkan umur, kemudian pekerjaan, pendidikan, atau saya menganalisis kaitan antara pendidikan dengan pekerjaan, misalkan ya itu namanya tabel teks. Kabari saya kalau sudah terbuka semua ya.
Sudah? Sudah? Belum? Udah belum ya? Sudah, Ibu. Oke. Yang lain udah belum? Vero? Sudah, Ibu. Oke. Ruth? Raffi? Gabriel? Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Udah semua ya? Rina udah, Rin? Udah, Ibu. Oke, Ristia udah? Oke, Salsabila udah ya? Om Bro udah, Om Bro? Om Bro, sidik. Om Bro? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Oke, sekarang kita coba menganalisis univariat ya. Satu numerik, satu kategorik. Oke. Numerik itu berarti berupa angka, kalau kategorik itu berupa kategori, ada kelompokan. Oke, misalkan saya mau menganalisis HB2 misalkan ya, HB2. Ya, saya contoh satu-satu aja ya, karena tugasnya kan pada latihan file 1 yang 1 2 ya. Takutnya nanti kehabisan variabel. Oke. Ya, jadi gampang analyze, deskriptif. Gini, jadi gini, kalau datamu data gini ya, di PPT saya tuh tadi, tapi PPT nggak saya share kan ya. Kalau datamu datanya kategori, itu langsung analyze frequency. Tapi kalau datamu data numerik, itu pakainya deskriptif. Tapi kalau saya lebih senang semuanya pakai frequency. Ya, jadi analyze, deskriptif, frequency ini juga bisa. Ya, misalkan HB1. Ya, ini HB2 tadi ya, HB2 masukin sini. Oke, ini datanya numerik ya. Data numerik ya. Statistiknya kita klik. Terus, nah ini pilihannya, mana yang mau ditampilkan? Rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, standar error. Jelas? Ya, jadi pilih sesuai dengan keperluan. Diingat ya, statistik udah pernah diajarin nih. Diingat-ingat dari statistik 1 udah diajarin. Kalau datamu terdistribusi normal, yang dipakai adalah min dan standar deviasi. Kalau datamu tidak normal, tidak terdistribusi normal, yang dipakai median dan standar error. Itu sudah diajarin dari statistik ya. Jadi, kalau nanti kan gini, nanti kan kita belajar tuh ya, cara uji normalitas data. Jadi kalau kita sudah tahu datanya normal, median dengan standar error jangan dimunculin. Karena kita membacanya min dengan standar deviasi. Tapi kalau data kita tidak normal, rata-ratanya yang dibaca adalah median, bukan min. Ya. Dan standar error. Jelas? Karena kita tidak melihat normal, tidak normal, kita munculkan semua. Ini kan latihannya. Di continue. Oke. Oke. Sudah? Semua? Apa yang muncul? Apa yang muncul di output? Tabel, Ibu. Tabel, Bu. Ya. Tabel ya. Ini adalah tabel. Kelihatan nggak? Ya. Jadi yang kadar HB-nya 9,1 satu orang, yang 10,1 dua orang gitu ya. Ini menggambarkan itu. Kalau ini menceritakan itu. Yang penting tuh di sini. Ini adalah analisis univariatnya. Ini data univariatnya. Bahwa ada 50 responden, rata-rata kadar HB-nya 10,86, jelas standar deviasinya 1,05, mediannya 11, standar errornya 0,14. Kadar HB paling rendah 9,1 dan kadar HB paling tinggi 13,3. Itu univariat. Jelas ya. Jadi kalau Anda baca-baca di jurnal-jurnal dari sini dapatnya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak?
Nah, nanti tinggal diinterpretasikan. Saya nggak ngajarin interpretasinya gimana ya, harusnya sudah bisa menginterpretasikan sebuah data. Jadi nanti di tugas itu kan ada disuruh menganalisis ya. Tolong diinterpretasikan. Yang namanya menganalisis itu harus diinterpretasikan, bukan hanya menganalisis, kemudian ini nanti Anda copy paste. Kan saya suruh ngumpulin dalam bentuk PDF aja kalau yang sekarang ya. Ya. Terus saya suruh interpretasi sendiri gitu ya, tebak-tebak buah. Jangan diinterpretasikan ya. Jelas. Jadi kalau rata-rata, misalkan data ini normal ya, berarti kan yang dibaca adalah min dan standar deviasi. Berarti kalau rata-rata HB-nya 10, rata-rata anemia nggak berarti? Anemia nggak? 10,86 tuh anemia nggak? Standar anemia tuh pada wanita tuh berapa sih? Untuk kadar HB? Ayo, berapa? Yang bagus 11. 11,8 ya atau 12. Jadi ini rata-rata kalau sekian berarti anemia. Itu kan penting kan? Itu hal penting yang perlu diambil dari sini. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Untuk analisis univariat yang numerik, data numerik jelas? Oke ya. Sekarang kita coba yang kategorik. Contoh misalkan saya menganalisis apa ya? Oke, saya menganalisis pekerjaan misalkan ya. Analyze deskriptif frequency pekerjaan, tinggal dimasukkan sini, tinggal oke aja, nggak ada yang ketik-ketik lagi ini, tinggal oke. Oke. Apa yang muncul di output? Nih ya, yang muncul di output ini. Jadi tidak ada yang missing, 50 responden ya, ternyata 50-50. 25 orang bekerja dan 25 orang tidak bekerja. Ini nanti bisa dibuat ke dalam grafik, tabel, dan sebagainya. Kalau mau tabel ya, tapi nggak boleh copy paste ya. Ingat ya, kalau kita menyajikan data di bab 4 itu tidak boleh copy paste. Ya, harus dibuat yang menarik. Oke. Jelas sampai sini untuk data kategorik lebih gampang ya daripada univariat ya. Saya kasih contoh ya, mahasiswa bimbingan saya, salah satu aja ya. Yang datanya sebetulnya numerik, tapi saya mintanya agak beda. Bentar ya. Bentar. Saya cari. Sejauh ini saya menyimpan kenang-kenangan dari mahasiswa ya. Jadi tulisan-tulisan mereka, keluh kesahnya tuh ada. Ini contoh ya. Ini sudah terbit juga di jurnal internasional. Nih, jadi pengaruh pemberian media Coolerbeck terhadap perubahan pengetahuan dan sikap ibu hamil trimester 3. Jadi dia bikin Coolerbeck, kemudian Coolerbeck itu dia isi dengan pesan-pesan gizi. Oke. Ini lihat ya bab 4. Ini kalau lihat ini ya, karena ini dia pengaruh, ini harusnya kan uji tes itu berarti numerik ya. Kita lihat tabel yang dia sajikan di bab 4-nya. Nih. Masih bab 2, 3. Ini besok Medlet ini kan bab 1 sampai bab 3 kan ngerjain ini kan. Selamat. Nih, hasil penelitian ya. Lihat. Uji normalitas, lihat nih. Data karakteristik dia buat begini. Menarik gak? Menarik, daripada hanya kata-kata.
Ini kelompok intervensi, kelompok kontrol dibedakan. Ya. Ini sudah terbit di jurnal internasional. Nih, pendidikan. Menarik gak? Menarik. Ya. Nih. Ini juga. Nah, baru tabel. Modifikasi. Apa? Ya. Tabelnya. Ini contoh ya. Nih. Ada. Udah diajarin. Ya nggak? Udah diajarin. Jadi dia udah nggak kaget. Ya nggak tahu, kasihan dulu. Belajar makanya. Ya ini apa tadi? Box plot. Ya nggak? Dibaca. Bisa. Ya. Nih. Ya munculkan. Jadi dengan begini ya orang bisa tahu. Ini pretest, ini nilai post test. Ini nilai pretest, ini nilai post test. Lebih bagus mana pengetahuan skor pretest atau post test ya? Dari gambar ini sudah kelihatan ya. Ini ya. Kenapa bisa beda banget begini ya? Ini yang diungkap gitu. Jadi, ini pretest, ini post test. Dia lebih tinggi, tapi ini kok ininya lebih banyak. Ada apa gitu? Itu dibahas. Ya. Oke. Ini contoh. Ini contoh. Nilai skripsinya waktu itu 93 ya. Ya. Bapak-bapak loh sudah bekerja sambil bekerja. Ya apalagi yang nggak bekerja. Gue sih rasanya tertampar ya kalau cuma kata-kata doang. Oke, itu contoh. Tadi contoh. Oke. Sekarang kalau menyajikan data gimana, Bu? Ya, saya coba sedikit. Nanti teman-teman silakan mengeksplor. Kan sudah bisa ya membuat grafik atau tabel harusnya ya dengan Word, dengan Excel saya rasa ya. Nah, kalau di SPSS menunya ada di sini, Grab. Di Grab sini. Terus Legacy Dialog ini tinggal pilih mau yang mana. Bar, line, pie, dan sebagainya. Ya, contoh bar. Ya, barnya juga ada macamnya. Oh tadi kayak tadi ya subdivided, ya tahu ya multiple. Misalnya saya simple aja. Oke, ini contoh ya. Tadi kita bekerja ya. Ini kita masukkan sini. Nanti dicoba-coba aja teman-teman. Ini saya nggak ajarin ya karena ini memang ya art. Nih contohnya gini. Jadi gini 50-50 bekerja tidak bekerja. Muncul dia. Ini tinggal diklik 2 kali. Kelihatan nggak ya? Kalau saya klik 2 kali gini muncul nggak depannya? Kelihatan kah? Di layar kelihatannya apa nih? Kelihatannya. Oke. Ya, diklik 2 kali, ini bisa muncul legendnya gini. Diklik yang ini, legend udah. Ini tinggal mau di chart, mau dikecilin misalkan jadi 400 supaya dia agak lebih ramping gitu ya. Ini boleh misalkan begini. Oh, dia jadi lebih kecil. Kemudian misalkan kita mau mainkan warna gitu, bisa aja. Ini saya kasih warna pink, bisa. Ya, jadi silakan nanti teman-teman mengeksplor. Nah, ini kan bagian dari tugas ya. Mau ditambahkan judul dan sebagainya boleh. Oke. Jelas aja. Jadi menunya di sini, ada di Grab. Nih. Bisa kok kita menganalisis lagi di output ini boleh kok, nggak harus balik ke itu nah. Ya, di sini terus ini di sini pilih yang ini ya supaya banyak pilihannya. Nah, terserah mau yang mana. Histogram, scatter sebagai box plot sebagainya ada di sini. Ya, silahkan dieksplor dan dipelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Gak usah diajarin ya, maksudnya yang ini diganti warna merah, yang ini nggak usah. Kalau itu ya perlu di Excel sendiri ya. Yang penting saya sudah mengantarkan bahwa di SPS itu ada menu penyajian data dan itu bisa Anda eksplor. Ya. Dan yang penting tadi juga bahwa sudah diajari univariat ya untuk numerik dan kategori. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Silakan, ada yang ingin bertanya? Ibu, berarti tadi kan Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Berarti yang tadi yang grafik ataupun tabel yang sudah dibikin di SPSS kan dikumpulin dalam bentuk PDF. Nanti kita di Word bikin lagi sendiri, Bu. Tinggal di copy aja, di copy. Itu bisa Oh, diklik kanan, copy paste. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau nanti Anda skripsi, nggak boleh copy paste output. Tapi kalau grafik boleh. Bikin di SPSS, kemudian di copy paste boleh. Tapi kalau tabel harus bikin sendiri ya, ulang ya. Karena kalau skripsi itu tabel-tabel terbuka formatnya. Oh, tabel terbuka ya? Tabel terbuka tuh, ya namanya terbuka, nggak ada pinggir, nggak ada kanan kiri. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ibu, saya mau tanya terkait tugas 6 ini kan yang nomor 3 sajikanlah minimal 2 dari data. Tapi kan sebelumnya di yang nomor 1 itu berarti semua data kategori itu dianalisis deskriptif dulu kan, Bu? Terus yang disajikan itu cuma Cuma 2, dua pilih. Ya, yang mana yang paling menarik? terus bebas yang ininya. Ya. Bebas. Ibu. Oke. Ini kan saya ngasih deadline tanggal kalau seminggu tuh deadline-nya pas lebaran ya? Iya, Ini kayaknya deadline-nya nggak tanggal mau. 1. Iya, malam takbiran ya. Jangan-jangan saya mundurin ya. Saya mundurin mungkin tanggal 6 ya. Kalau tanggal 6 udah lupa lah ya ketupat ya. Udah mulai menurun lah ya perut ya. Kalau tanggal 1. Ya, nanti saya ini ya. Atau mau dimajuin? Nanti sore juga jadi Bu tugasnya. Gimana? Mau dimundurin apa dimajuin? Mundurin aja. Mundurin Ibu. Dan aja, Bu. Oke. Jadi saya mundurin tanggal 6. Berarti kita libur masuk-masuk tanggal 9. Oke. Oke. Saya belum ngoreksi temu 4, temu 5 ya. Padat banget saya ya. Sok sibuk ya. Oke, nanti libur ini minggu ini saya koreksi insya Allah. Supaya saya juga bisa makan ketupat ya, nggak mikirin koreksian ya. Oke, berarti masuk nanti pertemuan 7, setelah itu UTS ya. Cepet ya. UTS. Berarti tinggal ketemu saya 7 pertemuan lagi. Ketemu saya lagi di meja sidang ya. Paling nguji gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu tugasnya kumpulin dalam bentuk apa? PDF aja. Jadi screenshot gitu, Bu. Enggak, di copy paste di Word, nanti tinggal di save as PDF. Oke. Itu tuh bisa di copy paste ya. Tadi kalau ini saya kasih contoh, misalkan ini yang kelihatan apa ya di layar saya?
Ini apa yang kelihatan? Output. Output Ibu. Output. Nih, udah kanan kiri belum? Word sama ini. Sudah. Udah? Oke. Ini tinggal klik kanan, copy. Tapi agak lama dia ya, nggak copy. Ini tinggal taruh sini. Paste. Tuh. Nah, ini nanti di save as jadi PDF, tapi kalian narasikan ya, diinterpretasikan dulu ya. Oke. Ini juga bisa di copy. Tapi kalau skripsi nggak boleh. Paling buat lampiran nih. Bisa. Jelas? Ya. Oke, dibuat semenarik mungkin ya. Dibuat semenarik mungkin grafiknya. Jadi jangan pasrah gitu kayak tadi ya, biru-biru, hijau-hijau, udah diem aja gitu. Yang penting gue bikin tuh gitu ya, tapi ya, dirapikin gitu ya. Menarik gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ibu outputnya dikumpulin nggak? Outputnya nggak usah. Outputnya nggak usah, karena saya bisa cek dari tampilan datanya. Sama atau tidak dengan yang lain. Oke. Dan interpretasinya diinterpretasikan ya. Ada pertanyaan nggak yang lain? Ruth, Lulu, Vero, Cica, Gisya? Belum, Bu. Nggak ada. Dari saya cukup Bu. Oke. Salsabila? Salsabila. Saya baru lihat ini mukanya Salsabila. Ada pertanyaan? Saya kan nanya ya, ada pertanyaan enggak? Dia senyum-senyum aja, bikin melewat. Enggak, Bu. Oke, sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup, oke. Kalau cukup, mungkin saya akhiri ya sinkron hari ini. Saya mundurkan deadline tugas forum dan sebagainya ya. Berarti kuis nggak usah lah ya. Forum sama kuis biarin seminggu ya, gampang kan itu ya. Tugas aja ya. Tugas oke. Tugas saya mundurin. Mohon maaf lahir batin ya kalau saya banyak salah. Sampai ketemu setelah Lebaran. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf lahir batin.